Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bahwa Tuhanlah penolong di dalam kehidupan kita, dan orang-orang yang menjadikan Tuhan jadi pertolongan dalam hidupnya akan mengalami kebahagiaan. Saudara, setiap manusia adalah manusia yang terbatas, manusia yang memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan, dan dalam keberadaan kita membutuhkan satu pribadi yang sanggup menolong kita, dan hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Saat ini, apakah saudara rindu pertolongan dari Tuhan? Apakah saudara sedang menghadapi satu kondisi, satu keadaan di mana saudara butuh pertolongan dari Tuhan? Saya percaya saudara, setiap kita akan berkata, ya, aku butuh pertolongan dari Tuhan, karena memang setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita merenungkan topik ini, saudara. Dengan kerinduan, melalui renungan malam hari ini, kita mengerti bagaimana jika Tuhan yang menjadi pertolongan kita, dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saya rindu saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara ketika saudara mulai mempraktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar malam hari ini. Ke depan saya rindu saudara menyaksikan pertolongan Tuhan yang saudara alami. Saudara tuliskan di kolom-kolom komentar video di channel ini, saudara. Atau bahkan saat ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar, dan saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan. Silakan dituliskan apa yang menjadi kesaksian saudara ketika Tuhan menolong hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif untuk menemukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dan maksudkan melalui firman-Nya, dan kemudian saya akan menjelaskan kepada saudara secara sistematis, sehingga saudara gampang untuk memahaminya. Itu sebabnya persiapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 146 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan
selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana pemazmur menegaskan bahwa adalah kesia-siaan mengandalkan manusia, karena manusia tidak akan bisa menjamin keselamatan. Bahkan pemazmur menegaskan bahwa siapapun dia, apabila nyawanya melayang, maka pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya, kata firman Tuhan di ayat yang keempat, saudara. Artinya bahwa tidak ada manusia yang bisa diandalkan, karena dia saja butuh pertolongan, dia saja terbatas. Seberkuasa apapun dia, sekaya apapun dia tetap manusia yang terbatas. Nah, itu sebabnya firman Tuhan menegaskan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Dan kemudian ayat 5 dia berkata, berbahagialah orang-orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Pemazmur menegaskan bahwa berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong. Jika kita membutuhkan pertolongan dalam hidup kita, saudara, maka firman Allah menegaskan, berbahagialah jika kita punya Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Jika kita memiliki Dia sebagai Tuhan yang menolong kita, maka berbahagialah kita, kata firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudara, saat ini apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, jangan pernah mengandalkan manusia, siapapun dia dan bagaimanapun dia, saudara, karena manusia terbatas. Dia tidak akan bisa menjamin kehidupan kita. Pemazmur ini menegaskan bahwa manusia tidak akan dapat memberi keselamatan. Dia tidak akan bisa menjamin keselamatan, karena dia sendiri setiap waktu nyawanya bisa hilang. Dia terbatas, dia juga butuh pertolongan. Tapi sekali lagi, orang yang berbahagia itu adalah orang yang memiliki Tuhan Allah Yakub sebagai penolong di dalam kehidupannya, yang harapannya dia dasarkan kepada Tuhan Allahnya. Saat ini, saudara, apakah saudara memiliki Tuhan sebagai penolong di dalam hidup saudara? Sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai penolong saudara? Sudahkah harapan saudara taruh kepada Tuhan, saudara arahkan kepada Tuhan, bahwa Dialah Allah yang sanggup menolong kehidupan saudara? Tuhan sanggup menolong kita, saudara. Tuhan kita
adalah Allah yang akan menolong kehidupan kita ketika kita berharap kepada Dia, dan kita akan mengalami kebahagiaan ketika kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini adalah mengapa orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka dia akan berbahagia. Di mana ayat 5 tadi dikatakan berbahagialah orang yang punya Allah Yakub sebagai penolong. Kenapa berbahagia orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya? Karena ayat 6 dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya. Kenapa? Karena Dia, Allah Yakub, yang menjadi penolong tadi, Allah yang kita sembah, yang menjadi penolong di dalam hidup kita, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya, saudara, karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, itu sebabnya berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Karena Tuhan Allah yang tak terbatas, Allah yang maha kuasa itu sanggup untuk menolong dia. Saudara, apa yang menjadi kondisi saudara hari ini? Apa yang menjadi keberatan hidup saudara? Adakah saudara sedang mengalami satu penyakit, bahkan mungkin penyakit yang parah di dalam kehidupan saudara? Adakah saudara yang di dalam ekonomi saudara hancur-hancuran? Adakah saudara yang di dalam kehidupan saudara sedang memikul banyak masalah? Hari ini firman Tuhan bagi setiap kita, saudara, bahwa kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, kita memiliki Dia, mempunyai Dia sebagai penolong dalam hidup kita, maka kita akan berbahagia karena Allah kita sanggup. Tidak ada masalah saudara yang terlalu besar, tidak ada persoalan saudara yang terlalu besar, tidak ada penyakit saudara yang terlalu parah, tidak ada bisnis yang hancur, yang terlalu sulit untuk dipulihkan. Artinya sekali lagi bahwa apapun Allah sanggup mengerjakan, apapun Allah sanggup melakukan, karena langit dan bumi pun Dialah yang menciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Itu sebabnya jadikan Tuhan jadi penolong di sepanjang kehidupan kita, apapun situasi kehidupan kita. Saat ini, saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengalami begitu banyak peristiwa di mana secara logika sulit untuk berubah. Di dalam melayani Tuhan, waktu saya datang ke desa yang saya rintis, saudara, untuk memulai sebuah gereja lokal yang hari ini saya gembalakan. Saudara, pada waktu itu, ketika saya melihat keadaannya dan kondisinya, di mana pada masa itu sedang terjadi perang besar-besaran OKP yang satu dengan OKP yang lain, dan waktu itu, saudara, adalah kondisi yang sangat menakutkan, di mana saya masih mengingat pada waktu itu jam 6 saja orang tidak berani keluar rumah lagi, karena tiap hari, tiap malam terjadi perang. Dan pada saat itulah persis saya datang untuk merintis dan saya menyewa satu rumah. Pada waktu itu melihat merajalelanya premanisme, sepertinya sangat mustahil untuk memulai sebuah gereja lokal di tempat ini, saudara. Lalu kemudian lama-lama akhirnya saya melihat bahwa terjadinya kehancuran oleh obat-obatan terlarang. Pada saat itu, saudara, saya jadi berpikir bagaimana ini bisa berubah, bagaimana jiwa-jiwa yang seperti ini bisa dimenangkan. Dan kemudian, saudara, ditambah lagi di daerah ini, saudara, pada waktu itu begitu banyak dukun-dukun. Karena orang lebih percaya kepada dukun daripada kepada medis.
Itulah kondisinya pada waktu itu, saudara, sehingga secara manusia sangat mustahil untuk memulai sebuah gereja lokal dan bisa berkembang dan bisa maju. Sangat mustahil untuk memenangkan jiwa-jiwa itu, saudara. Sepertinya sangat mustahil. Tetapi ketahuilah bahwa hari ini begitu banyak orang-orang yang dulunya terlibat premanisme, hari ini mereka hadir di gereja yang saya gembalakan. Tidak sedikit juga orang-orang yang dulunya terikat narkoba, hari ini mereka beribadah dengan setia di gereja yang saya gembalakan. Dan saudara, tidak sedikit juga dukun-dukun yang dulunya adalah dukun dan hari ini mereka datang beribadah, bahkan pasien-pasien mereka pun akhirnya datang untuk beribadah. Sesuatu yang sangat mustahil terjadi pada waktu itu, tetapi pada akhirnya ternyata itu bisa terjadi karena Tuhanlah penolongku. Hari ini sudah berdiri gereja lokal, saudara, dan ratusan jiwa yang dari tidak mengenal Tuhan sama sekali, mereka dimenangkan dan dibawa kepada Tuhan. Sesuatu yang sangat mustahil pada waktu itu terjadi, ternyata bisa terjadi karena Tuhan yang menolong aku. Tuhan yang menolong pelayanan yang aku gembalakan. Dan Tuhan yang menolong itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara bisa bayangkan kondisi saya merintis sebuah gereja lokal dalam kondisi seperti itu, saudara. Betapa sulit dan beratnya, betapa mustahilnya kelihatannya pada waktu itu. Tetapi ternyata Tuhan menolong dan akhirnya membuat terobosan yang luar biasa. Adakah saat ini saudara mengalami satu masalah, persoalan yang begitu berat, sampai-sampai saudara melihat bahwa sama sekali mustahil untuk keadaan ini bisa berubah, kondisi ini bisa berubah, penyakit ini bisa sembuh, ekonomi ini bisa dipulihkan? Sepertinya sangat mustahil, saudara. Tapi sekali lagi, kalau kita menjadikan Tuhan menjadi penolong dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, dan segala isinya pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara Allah sanggup lakukan. Segala perkara Allah sanggup buat jadi. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita atau tidak. Kalau kita menjadikan Dia sebagai penolong dalam hidup kita, maka lihatlah saudara, bahwa saudara akan mengalami mujizat di dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan kita Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, yang tidak mungkin pun bisa jadi oleh karena kekuatan kuasa Tuhan. Lalu kemudian saudara, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Yang pertama, kenapa berbahagia? Tadi kita sudah belajar di ayat 6 bagian A. Karena Tuhan yang dipercayai tadi adalah Tuhan yang berkuasa, sanggup melakukan segala perkara. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Dan kemudian yang kedua saudara, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, karena Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang setia sampai selama-lamanya. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Jika kita menjadikan Dia menjadi penolong di dalam kehidupan kita, maka kita akan menyaksikan, kita akan melihat kesetiaannya sungguh-sungguh nyata bagi setiap kita, saudara. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, Tuhan itu Allah yang setia. Dia akan membuka jalan dalam segala masalah persoalan yang kita hadapi. Dia Allah yang sanggup untuk menyelesaikan masalah persoalan yang kita alami. Dan kemudian Dia akan tetap setia sampai selama-lamanya. Bayangkan saudara, adakah orang yang
begitu baik, begitu dekat, begitu intim dengan saudara. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, orang yang begitu baik itu kepada saudara, adakah dia begitu setia kepada saudara? Sesetia apakah dia? Seberapa jauh dia sanggup setia kepada saudara? Saudaraku, sebagai manusia terbatas, kita kalau keluarga kita mengalami sakit misalnya dan kemudian kita menjaga, yakinlah kita tidak akan sanggup berjaga-jaga selama 24 jam. Sesetia apapun kita tidak akan sanggup. Dengar saudara, Allah yang kita sembah, dia setia. Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah menyerah untuk menolong kita, untuk menyatakan mujizatnya bagi kita, untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dia Allah yang setia. Saudara, di dalam perjalanan pelayanan juga saya mengalami yang namanya dari perintisan, di mana gereja, organisasi gereja yang tempat saya melayani, saudara, kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ketika kami terjun ke dalam pelayanan, maka tidak ada jaminan dari organisasi atau gaji bulanan dari organisasi, karena gereja kami bersifat otonom. Jadi saudara, pada waktu itu aku ingat terjun ke dalam perintisan, saudara, ada begitu banyak kebutuhan, tetapi tidak ada jaminan tetap. Ada begitu banyak kesulitan, pergumulan, bahkan terkadang menghadapi penyakit. Istri saya pernah sakit parah dan begitu lama, saudara. Dalam kesemuanya itu seringkali ada kebingungan. Saya sendiri bingung bagaimana menghadapi keadaan, bagaimana menghadapi kondisi. Tetapi seiring berjalannya semua, saudara, hal yang aku lihat sekali lagi adalah bahwa Tuhan sungguh-sungguh setia. Dia setia dalam segala perkara yang kualami, dalam segala kesulitan yang kualami. Dia sungguh setia dan menyatakan mujizatnya. Dia Allah yang sanggup untuk mengubah segala perkara. Dia setia dan tetap setia sampai akhirnya perkara besar terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang aku alami, saudara. Langkah demi langkah aku alami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupanku, dikerjakan oleh Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan aku layani. Tuhan memelihara hidupku, keluargaku, mulai dari merintis gereja lokal sampai akhirnya begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan sanggup memelihara saudara, dan dia setia dan sungguh-sungguh setia untuk menolong saudara, memelihara saudara, dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya. Kenapa, saudara? Karena yang pertama, Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa dan ajaib, saudara. Langit dan bumi pun dia yang ciptakan, segala isinya dia yang ciptakan. Dan kemudian dia Allah yang setia juga untuk menolong kita, memberkati kita. Dan yang terakhir, saudara, kenapa berbahagia orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya? Ayat yang ke-7, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar, untuk membebaskan orang-orang yang terkurung. Puji Tuhan, saudara. Berbahagialah orang yang menjadikan Allah sebagai penolong dalam hidupnya, karena yang ketiga yang akan terjadi adalah bahwa Tuhan yang menyatakan keadilannya kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, yang sedang diperas. Tuhan menyatakan keadilannya, dan Tuhan yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Ada masalah, ada kesulitan, tetapi Tuhan menegakkan,
Tuhan menolong, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Hari ini pun saudara, berbahagialah saudara kalau saudara memiliki Allah Yakub sebagai penolong dalam kehidupan saudara, karena Dia Allah yang akan menegakkan dan menyatakan keadilan-Nya di dalam seluruh kehidupan kita. Pertolongan Tuhan sungguh nyata. Dialah yang peduli dan akan menyatakan keadilan-Nya dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana firman Allah menegaskan bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kenapa berbahagia saudara orang yang memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya? Karena yang pertama, Allah yang menjadi penolong kita itu adalah Allah yang berkuasa. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Allah yang menjadi penolong kita itu adalah Allah yang setia untuk menolong kita. Dia selalu ada, Dia selalu hadir untuk kita. Dan Allah yang menjadi penolong kita itu adalah Allah yang akan menyatakan dan menegakkan keadilan-Nya bagi setiap kita saudara. Apapun situasi, apapun kondisi kita, Tuhan menegakkan dan menyatakan keadilan-Nya bagi anak-anak-Nya. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan saudara. Adakah saat ini saudara membutuhkan pertolongan dalam hidup saudara? Adakah saat ini langkah hidupmu berat oleh karena masalah, persoalan hidup saudara, dan saudara membutuhkan pertolongan dari Tuhan? Dengar saudara, Tuhanlah yang menjadi pertolongan dalam hidup saudara, dan kemudian berbahagialah jika saudara memiliki Tuhan Allah Yakub sebagai penolong dalam kehidupan saudara. Dia akan menolong saudara, Dia akan menyatakan kuasa-Nya, kesetiaan-Nya, Dia akan menegakkan kehidupan saudara. Itu sebabnya apapun yang saudara alami saat ini, jadikan Tuhan sebagai penolong. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan saudara, seringkali sepertinya saudara merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan saudara. Dengar saudara, Dia Allah yang peduli. Itu sebabnya berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya. Berbahagialah saudara dan alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Terapkan firman ini dan alami janji firman Tuhan bahwa Dia akan menyatakan kuasa-Nya, bahwa Dia akan menyatakan kesetiaan-Nya, dan bahwa Dia yang akan menegakkan keadilan-Nya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Jadikan Tuhan yang menjadi penolong di dalam hidup saudara. Terapkan firman Tuhan ini saudara. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, kita akan mengalami kebahagiaan sejati. Karena Tuhan akan menolong kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang setia, dan Dia Allah yang menyatakan keadilan-Nya. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami dan mengajar kami bahwa Tuhanlah penolong yang sesungguhnya. Tuhan akan menolong kehidupan kami dalam segala kondisi kehidupan kami. Dan kami imani firman-Mu yang berkata bahwa kami berbahagia karena kami memiliki Engkau sebagai penolong dalam kehidupan kami, karena Engkau berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya Engkau sanggup mengubahkan segala kondisi dan keadaan kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengubahkan, karena langit dan bumi pun Engkau yang menciptakan. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengubahkan segala perkara di dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya Tuhan Engkau Allah yang setia untuk menolong kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menegakkan keadilan-Mu di dalam kehidupan kami.
Saat ini Bapa di sorga, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan, jamah anak-anak-Mu Bapa, ajar mereka untuk menerapkan firman-Mu, ajar mereka menjadikan Engkau menjadi penolong di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk menjadikan Engkau menjadi pertolongan dalam hidup mereka, mengandalkan Engkau, menolong kehidupan mereka. Dan biarlah dalam hidup mereka, mereka mengalami Engkau menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat. Mereka mengalami Engkau menyatakan kesetiaan-Mu dalam hidup mereka, dan mereka mengalami Engkau menyatakan dan menegakkan keadilan-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati kehidupan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ulurkan tangan-Mu, lawat anak-anak-Mu jamah, dan berkati setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka, Engkau yang menolong segala kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan, dan kami mau terapkan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau,
Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan. Berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan.
Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan,
Tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak
presiden, wakil presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.